Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adelia Dwi Oktaviani, Agnes Talia Igustetia, Agus Triyono, dan Ahmad Soleh yang akan menyampaikan materi tentang kasus-kasus tiap tahapan perkembangan dan alternatif tugas bimbingannya bayi sampai anak-anak. Perkembangan tentu memiliki perbedaan dengan pertumbuhan. Ketika pertumbuhan identik dengan perubahan secara kuantitatif, maka perkembangan sendiri identik dengan perubahan secara kualitatif. Berdasarkan KBBI, perkembangan memiliki arti perihal berkembang. Kemudian, arti berkembang sendiri berdasarkan KBBI ialah bertambah, memekar, atau membentang. Dengan demikian, dalam ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Yang dimaksud perubahan fisik pada perkembangan manusia ialah mengacu pada optimalisasi fungsi-fungsi organ jasmaniah manusia, bukan pada pertumbuhan jasmaniah itu sendiri. Sehingga dari sini dapat terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah sesuatu yang berbeda tetapi saling berkesinambungan atau berhubungan. Perkembangan memiliki sifat multidimensi, yakni integrasi antara pikiran, sosio-emosi, kognitif, fungsi biologis, serta intelijensi sosial. Karena beberapa hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya, maka perkembangan secara psikologis akan terganggu, sehingga ada beberapa orang yang stres karena tekanan pikiran atau terganggunya sosio-emosi, pikiran, dan intelijensi sosialnya. Selain itu, perkembangan juga bersifat plastis atau kapasitas untuk berubah. Perubahan dapat ke arah yang lebih baik atau bahkan ke arah yang lebih buruk, tergantung faktor yang mendasari dan penyikapan seseorang terhadap masalah yang dihadapi. Kasus-kasus perkembangan pada bayi dan alternatif tugas bimbingannya. Terdapat beberapa macam gangguan tumbuh kembang yang bisa menimpa bayi, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlambat berjalan. Bayi yang sudah berusia 8 bulan ke atas seharusnya sudah mulai belajar untuk berjalan. Namun jika ia belum menunjukkan tanda-tanda tersebut, bisa jadi ia mengalami gangguan tumbuh kembang anak berupa terlambat berjalan. Cara mengatasi: ajarkan anak untuk lebih rajin bergerak, berikan stimulasi pada otot kakinya atau bawa anak ke tempat terapi agar dapat ditangani dengan tepat. Kedua, terlambat bicara. Gangguan ini di mana anak yang memasuki usia sudah bisa mulai berbicara tetapi belum bisa berbicara. Faktor penyebabnya bisa berupa kurang mendapat stimulasi atau dorongan, terlalu banyak menonton televisi atau gadget, atau terjadi kelainan pada organ bicaranya. Cara menangani: orang tua bisa terus merangsang dan menstimulasi agar anak untuk latihan berbicara atau melakukan terapi bicara dengan ahlinya. 3. Cerebral palsy. Cerebral palsy adalah sebuah gangguan yang sudah terjadi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami cacat fisik, ketidaknormalan pertumbuhan sistem motorik, keterlambatan pertumbuhan, serta masalah gerakan. Anak juga dapat mengalami keterlambatan khususnya pada kemampuan dasar dan keterampilan hidup. Cara menangani: cerebral palsy merupakan jenis gangguan yang tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat ditangani dengan memperkenalkan beberapa kegiatan supaya anak bisa sembuh atau supaya anak bisa tumbuh mandiri. Ada juga alat yang bisa digunakan untuk membantu kemampuan fisiknya untuk berdiri, berjalan, dan lainnya. Bagi anak yang tidak mengalami cacat lain, orang tua dengan bantuan terapi bisa membekalinya dengan kemampuan agar ia dapat tumbuh dengan baik. 4. Autisme. Autisme merupakan salah satu macam gangguan tumbuh kembang anak di mana ia sulit untuk bicara dan berinteraksi, menunjukkan tindakan emosional berlebihan,
sulit memahami situasi dan kadang menyebabkan anak mengalami gangguan yang lebih kompleks. Cara menangani: bawa anak ke dokter agar dapat diberikan tindakan lebih lanjut. Sindrom Down. Gangguan ini juga sudah terjadi sejak bayi masih dalam kandungan. Anak yang menderita gangguan tumbuh kembang, anak berupa sindrom Down akan memiliki keterlambatan tumbuh kembang. Sel kromosom yang kurang sempurna dalam membelah dan menggandakan diri akan menyebabkan cacat fisik, merusak kemampuan sel motorik tubuh, serta kemampuan perkembangan. Selain itu, anak juga dapat menderita berbagai penyakit bawaan seperti kelainan jantung dan cacat organ lainnya. Cara mengatasi: sindrom Down juga tidak dapat disembuhkan dan ditangani, tapi anak bisa mendapatkan terapi untuk membuatnya memiliki berbagai keterampilan. Kesehatan organnya pun perlu diperiksa secara rutin untuk menjaga tetap sehat. 6. Gangguan perawakan pendek. Ini adalah jenis gangguan di mana anak tidak tumbuh dengan baik sehingga menyebabkan ia memiliki tubuh yang pendek. Beberapa faktor penyebabnya bisa berupa kelainan kromosom, gangguan genetik, masalah sistemik, kelainan endokrin, hingga kekurangan gizi. Cara menangani: tidak ada untuk menangani gangguan perawakan pendek sehingga anak harus diterapi sejak dini. Berikut aspek-aspek permasalahan pada anak-anak dan cara menangani. 1. Aspek emosional. Penakut. Setiap anak memiliki rasa takut, namun jika berlebihan dan tidak wajar, maka perlu diperhatikan. Rasa takut anak TK biasanya terhadap hewan, serangga gelap, dokter atau dokter gigi, ketinggian, monster, lamunan, sekolah, angin, topan, dan lain-lain. Cara menanganinya: dengan melalui kegiatan aktivitas dengan penuh tantangan agar anak bebas dari rasa takutnya. Selain itu juga dapat pula dilakukan untuk memanfaatkan imajinasi anak untuk menumbuhkan keberanian. B. Agresif. Agresif adalah tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal atau melakukan ancaman sebagai pernyataan adanya rasa permusuhan. Perilaku tersebut cenderung melukai anak lain, seperti menggigit, mencakar, atau memukul. Cara menanganinya: bermain peran, belajar mengenal perasaan, belajar berteman melalui permainan beregu, beri penguatan jika anak berperilaku tepat dengan temannya, perbanyak kegiatan yang menggunakan gerakan motorik. C. Pemalu. Pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang akibatnya adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Cara menanganinya: melibatkan anak pada kegiatan yang menyenangkan, belajar bergabung melalui permainan, mengajar cara mulai berteman, dorong anak berpartisipasi dalam kelompok. 2. Aspek bahasa. Berbohong, melakukan kebohongan, melakukan kecurangan. Cara menanganinya: ajarkan nilai-nilai moral yang berlaku di lingkungan melalui cerita pendek yang dapat dengan mudah dipahami dan diingat oleh anak. Berikan umpan balik tentang dampak perilaku bohong anak terhadap dirinya dan orang lain. Dengan sikap tegas akan membuat anak tak ingin melanggar aturan, sedangkan sikap galak hanya membuat anak takut. Katakan apa yang tidak boleh dilakukan dengan nada bicara yang tidak menekan dan jelas, sehingga anak dapat memahaminya dengan baik. Hindari kata-kata negatif seperti jangan atau tidak boleh. Lebih baik gunakan kalimat positif. Mencuri dan merusak mainan teman itu tindakan yang dilarang oleh Allah dan berdosa. Allah tidak menyukai anak yang suka berbuat dosa. 3. Aspek berbahasa. Berbahasa merupakan keterampilan dalam mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk anak usia TK, keterampilan yang diutamakan adalah mendengar dan berbicara. Masalah berbahasa yang dialami anak usia taman kanak-kanak berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekelilingnya. Cara menanganinya: dengan melalui pemberian bahasa pertama, yakni bahasa ibu, pada masa fase bayi di mana bahasa ini anak mudah mengenal.
bahasa di mana anak dapat mendengar dan mudah memahami bahasa lisan. Ketika anak sudah bisa mengenal dan paham arti bahasa ibunya, maka perkenalkanlah bahasa budaya sekitar sedikit demi sedikit, agar anak tidak kacau dalam berbahasa. Menenangkan hati anak, membiarkan anak memakai tangan kirinya untuk melakukan semua aktivitasnya. Jangan memotong pembicaraan anak sewaktu anak belum selesai berbicara, walaupun bicaranya terputus-putus. Melakukan terapi bicara. 4. Kurang mengerti perkataan orang tua dan guru. Cara memahami anak sebagai pribadi yang berkembang yang dimaksudkan di sini adalah setiap anak mempunyai tahapan demi tahapan dalam berkembang. Sudah tentu, tahapan perkembangan anak sangat berbeda dengan cara berpikir dan memahami segala sesuatu yang dimiliki orang tuanya. Dalam hal ini, orang tua tidak bisa melakukan kehendak terhadap anaknya agar mengikuti cara berpikir dan memahami sesuatu sebagaimana orang tuanya. 5. Aspek fisik motorik. A. Malnutrisi atau kurang gizi. Cara menanganinya, anak yang mengalami malnutrisi akan tampak pada penampilan fisiknya. Dibutuhkan kombinasi antara pengaturan pola makan dan asupan makanan serta kepedulian orang tua untuk melihat adanya tanda-tanda kekurangan gizi pada anak dengan pemberian program 4 sehat 5 sempurna. B. Ketidakmampuan mengatur keseimbangan. Cara mengatasinya, anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengatur keseimbangan tubuhnya biasanya juga memiliki kesulitan dalam mengontrol gerakan anggota tubuh sehingga terkesan gerakannya ragu-ragu dan tampak canggung. Masalah pengaturan keseimbangan tubuh ini berhubungan dengan sistem vestibular atau sistem yang mengatur keseimbangan di dalam tubuh. C. Reaksi kurang cepat dan koordinasi kurang baik. Cara menanganinya, salah satu perkembangan motorik pada anak yang perlu diperhatikan adalah kemampuan bereaksi yang semakin cepat, koordinasi mata tangan yang semakin baik, dan ketangkasan serta kesadaran terhadap tubuh secara keseluruhan. Namun, ada anak yang lambat dalam bereaksi. Koordinasi gerakannya juga tampak kacau, sehingga seringkali disebut ceroboh dan menjadi bahan ejekan temannya. Hal yang menyebabkan masalah tersebut ada dua, yaitu karena anak kurang diberi kesempatan untuk berlatih dan ada kemungkinan anak mempunyai masalah dalam syaraf motoriknya. Untuk alasan yang terakhir ini, orang tua perlu mengkonsultasikannya dengan dokter. D. Belum bisa mewarnai dengan rapi. Cara menanganinya, salah satu cara untuk melatih motorik halus anak ialah dengan memberi gambar menarik untuk diwarnai. Biasanya anak akan menyukai kegiatan ini dan bereksperimen dengan menggunakan berbagai macam warna yang disediakan. Bagi beberapa anak, pekerjaan mewarnai memang bukan pekerjaan yang menyenangkan, apalagi jika hasilnya dibandingkan dengan temannya yang lebih bagus. Hal yang perlu diperhatikan yaitu jika anak enggan mewarnai, cobalah melatih kesabarannya dalam menyelesaikan satu pekerjaan hingga tuntas sebelum beralih ke pekerjaan lain. 6. Aspek kognitif. Anak tidak mampu memahami perspektif atau cara berpikir orang lain. Seperti ketika menggambar, anak menunjukkan gambar ikan dari sudut pengamatannya. Cara mengatasinya dengan melalui pemberian objek yang nyata pada anak, karena anak masih berpikir secara abstrak. Berpikir kritis menjadi kebutuhan individu sejak dini agar mereka mampu menjalani segalanya secara benar. Berpikir kritis adalah kemampuan dan kesediaan anak untuk membuat penilaian terhadap berbagai pernyataan dan mengambilkan keputusan yang didasarkan pada alasan dan fakta yang memiliki dukungan yang baik dan bukan menjadi emosi atau anekdot. A. Anak sulit berimajinasi. Cara mengatasinya, upaya seorang guru taman kanak-kanak untuk mengatasi anak yang sulit berimajinasi pada saat menggambar. Strategi yang ditetapkan guru tersebut antara lain memberikan kebebasan anak untuk menggambar sesuatu sesuai dengan minat anak, mengajak anak keluar kelas, kemudian meminta anak untuk bercerita dan menggambarkan apa yang ditemukannya di lapangan.